Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tenri Rabiatul Maharani dengan NIM 225799003 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas kelima dari mata kuliah Tarifikasi Perdagangan Internasional. Adapun judul materi yang akan saya bawakan yaitu Tarifikasi Kontainer, pengaruhnya pada biaya logistik perdagangan global. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam beberapa dekade terakhir, perdagangan global telah mengalami transformasi yang signifikan berkat perkembangan infrastruktur logistik dan sistem transportasi, khususnya dalam penggunaan kontainerisasi. Sistem pengiriman berbasis kontainer ini telah merevolusi cara barang diperdagangkan secara internasional, memungkinkan proses pengiriman yang lebih efisien dan terstruktur. Namun, di tengah manfaat efisiensi ini muncul isu mengenai tarifikasi kontainer yang kian meningkat, terutama setelah krisis global seperti pandemi COVID-19. Kenaikan tarif kontainer berdampak langsung pada biaya logistik dan pada akhirnya membebani rantai pasok global. Dalam konteks ini, biaya logistik tidak hanya terbatas pada pengiriman, tetapi juga pada proses penyimpanan, distribusi, dan pengelolaan rantai pasok yang lebih luas. Sebagai salah satu faktor utama dalam komponen biaya perdagangan, perubahan dalam tarif kontainer membawa dampak besar terhadap biaya keseluruhan dalam perdagangan internasional. Fenomena kenaikan tarif kontainer memengaruhi perusahaan, pemerintah, dan konsumen secara global. Di satu sisi, perusahaan dihadapkan pada kenaikan biaya operasional yang kemudian diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga produk yang lebih tinggi. Di sisi lain, pemerintah menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kebijakan perdagangan dan perlindungan terhadap industri domestik. Faktor-faktor seperti lonjakan permintaan, penundaan di pelabuhan, serta ketidakstabilan geopolitik turut memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai pengaruh tarifikasi kontainer terhadap biaya logistik sangat penting mengingat sektor logistik adalah tulang punggung perdagangan internasional. Dengan menganalisis pengaruh ini, para pemangku kepentingan dapat lebih siap menghadapi tantangan dalam navigasi kompleksitas logistik global yang terus berkembang. Adapun permasalahan yang akan saya bahas, yang pertama itu bagaimana kenaikan tarif kontainer memengaruhi biaya logistik dalam perdagangan internasional. Apa saja faktor utama yang menyebabkan fluktuasi tarif kontainer dalam rantai pasok global? Bagaimana dampak kenaikan biaya logistik akibat tarif kontainer terhadap harga barang dan daya saing perusahaan di pasar global? Selanjutnya itu tinjauan pustaka. Yang pertama, teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional yang mencakup prinsip-prinsip seperti keunggulan komparatif, David Ricardo dan teori Hexer-Ohlin menekankan bahwa negara-negara terlibat dalam perdagangan global berdasarkan perbedaan biaya produksi dan sumber daya. Dalam konteks modern, sistem perdagangan global sangat bergantung pada transportasi yang efisien untuk menjaga kompetitivitas. Penggunaan kontainer dalam pengiriman barang adalah salah satu inovasi penting yang mengurangi biaya transportasi dan memungkinkan pengiriman yang lebih cepat dan efisien. Namun, tarif kontainer yang terus meningkat dapat mengganggu keuntungan ini, menyebabkan kenaikan biaya logistik yang pada akhirnya mengurangi daya saing produk di pasar internasional. Menurut teori keunggulan komparatif, setiap kenaikan biaya logistik akibat tarif kontainer mengurangi keuntungan yang dihasilkan dari perdagangan bebas. Negara-negara yang mengandalkan impor bahkan bahan baku atau ekspor barang jadi akan terkena dampaknya, sehingga harga barang naik dan efisiensi rantai pasok terganggu. Sebagai bagian dari perdagangan global yang semakin terintegrasi, peningkatan tarif ini dapat menurunkan volume perdagangan dan bahkan menimbulkan friksi dalam hubungan perdagangan antar negara. Yang kedua itu, teori biaya transaksi. Teori biaya transaksi yang diperkenalkan oleh Ronald Coase dan dikembangkan lebih lanjut oleh Oliver Williamson menjelaskan bahwa dalam setiap proses ekonomi ada biaya yang tidak terkait langsung dengan produksi tetapi timbul karena interaksi antara berbagai pihak di pasar. Dalam konteks perdagangan internasional, biaya logistik termasuk pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi barang merupakan bagian dari biaya transaksi. Kenaikan tarif kontainer dapat dianggap sebagai peningkatan biaya transaksi yang mengurangi efisiensi rantai pasok.
Tarifikasi kontainer yang tidak stabil menambah ketidakpastian dalam proses perdagangan. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan menghadapi kesulitan dalam merencanakan dan mengelola biaya logistik secara efisien. Selain itu, ketika tarif kontainer melonjak, perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang memiliki modal terbatas akan terkena dampak yang lebih signifikan dibandingkan perusahaan besar yang mungkin mampu mengalokasikan sumber daya untuk menutupi biaya tambahan tersebut. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan antara perusahaan-perusahaan dalam persaingan global. Yang ketiga itu, teori rantai pasok global atau Global Supply Chain Theory. Teori rantai pasok global menekankan pentingnya aliran barang yang efisien dari produsen hingga konsumen akhir di seluruh dunia. Christopher tahun 1992 mendefinisikan rantai pasok sebagai jaringan organisasi yang terlibat melalui hubungan hulu dan hilir dalam proses dan aktivitas yang menciptakan nilai bagi konsumen. Dalam konteks perdagangan global, sistem logistik yang melibatkan kontainer menjadi elemen krusial dalam menghubungkan produsen dan konsumen di berbagai negara. Namun, ketika tarif kontainer meningkat, hal ini dapat menciptakan bottleneck atau hambatan dalam rantai pasok global. Ketidakstabilan harga pengiriman kontainer dapat menyebabkan penundaan pengiriman, kekurangan stok, dan bahkan mengganggu keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Perusahaan mungkin harus menyesuaikan model bisnis mereka dengan biaya tambahan atau mencari alternatif dalam bentuk sumber daya lokal, meskipun dengan risiko biaya yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih rendah. Adapun pembahasan yang akan menjawab permasalahan sebelumnya, yang pertama itu pengaruh kenaikan tarif kontainer terhadap biaya logistik dalam perdagangan internasional. Dalam konteks perdagangan global, biaya logistik memainkan peran penting dalam menentukan efisiensi dan daya saing suatu produk di pasar internasional. Seperti yang dijelaskan dalam teori perdagangan internasional dan teori biaya transaksi, kenaikan tarif kontainer secara langsung meningkatkan biaya transaksi yang harus ditanggung oleh perusahaan. Fluktuasi tarif kontainer yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah krisis pandemi COVID-19, telah menyebabkan biaya logistik melonjak secara signifikan. Efek dari kenaikan tarif ini tidak hanya terbatas pada biaya pengiriman barang lintas negara, tetapi juga mencakup biaya tambahan yang timbul dari keterlambatan pengiriman dan ketidakpastian dalam rantai pasok. Ketika biaya pengiriman meningkat, perusahaan terpaksa menaikkan harga jual barang mereka untuk menutupi peningkatan biaya operasional, sehingga daya saing produk di pasar internasional berkurang. Kondisi ini, seperti yang diuraikan dalam tinjauan pustaka, bertentangan dengan prinsip keunggulan komparatif yang mengandalkan efisiensi biaya sebagai dasar perdagangan global yang optimal. Dalam konteks teori rantai pasok global, kenaikan tarif kontainer dapat menciptakan hambatan dalam rantai pasok yang pada akhirnya menunda pengiriman barang, mengurangi pasokan produk di pasar, dan mengakibatkan kelangkaan yang mendorong inflasi harga. Seperti yang tercatat dalam studi WTO dan IMF, lonjakan tarif pengiriman selama pandemi memicu inflasi global karena biaya tambahan yang signifikan dalam pengiriman barang, terutama ke negara-negara yang bergantung pada impor. Yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan fluktuasi tarif kontainer. Fluktuasi tarif kontainer dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Salah satu faktor utama yang dibahas dalam tinjauan pustaka adalah ketidakseimbangan antara kapasitas pelayaran dan permintaan pasar. Dalam teori rantai pasok global, lonjakan permintaan yang tiba-tiba seperti yang terjadi pasca pandemi ketika ekonomi dunia mulai pulih menciptakan tekanan besar pada kapasitas pelayaran sehingga tarif kontainer melonjak. Pelabuhan yang kewalahan menangani volume barang yang tinggi juga menyebabkan penundaan, memperburuk situasi dengan memperpanjang waktu pengiriman dan meningkatkan biaya logistik. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah ketidakstabilan geopolitik. Teori biaya transaksi membantu menjelaskan bagaimana ketidakpastian dalam hubungan antar negara seperti perang dagang atau konflik regional dapat memperbesar risiko dan biaya pengiriman. Misalnya, ketika terjadi ketegangan antara negara-negara produsen dan konsumen, tarif kontainer cenderung naik karena adanya risiko tambahan yang dialihkan kepada perusahaan logistik dan pada akhirnya kepada konsumen.
Selain itu, faktor teknologi dan regulasi juga berperan penting ketika teknologi baru diterapkan dalam pengelolaan logistik dan pelabuhan. Tarif kontainer dapat mengalami penurunan karena peningkatan efisiensi, sebaliknya regulasi baru yang perketat protokol keamanan atau lingkungan dapat menyebabkan tarif pengiriman naik. Oleh karena itu, dalam teori biaya transaksi, regulasi yang berlebihan atau perubahan kebijakan yang mendadak seringkali dianggap sebagai salah satu penghalang efisiensi dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, dampak kenaikan tarif kontainer terhadap harga barang dan daya saing perusahaan. Dampak yang paling nyata dari kenaikan tarif kontainer adalah kenaikan harga barang yang pada akhirnya dirasakan oleh konsumen. Seperti yang dibahas dalam teori perdagangan internasional, setiap kenaikan biaya logistik akan ditransfer kepada konsumen dalam bentuk harga produk yang lebih tinggi. Hal ini sangat dirasakan oleh perusahaan yang beroperasi di pasar internasional dengan margin keuntungan yang ketat. Kenaikan tarif kontainer tidak hanya membebani eksportir, tetapi juga importir yang pada akhirnya memengaruhi seluruh rantai distribusi dan konsumsi global. Perusahaan yang bergantung pada rantai pasok global harus menyesuaikan model bisnis mereka dengan kenaikan biaya pengiriman ini. Beberapa perusahaan besar mungkin memiliki sumber daya untuk menyerap biaya tambahan sementara atau beralih ke jalur pengiriman alternatif. Tetapi perusahaan kecil dan menengah UKM seringkali tidak memiliki fleksibilitas yang sama. Akibatnya, perusahaan kecil cenderung lebih rentan terhadap kenaikan biaya ini yang mengurangi daya saing mereka di pasar global. Teori rantai pasok global menjelaskan bahwa ketika biaya pengiriman naik, perusahaan akan mencari cara untuk mengurangi biaya di area lain, seperti dengan mencari bahan baku dari sumber yang lebih dekat atau merelokasi sebagian produksi ke negara lain. Namun langkah ini seringkali tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat sehingga mengakibatkan penurunan daya saing di pasar internasional. Sebaliknya, jika perusahaan tidak dapat menyesuaikan strategi mereka, mungkin kehilangan pangsa pasar atau bahkan keluar dari pasar sama sekali. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa tarifikasi kontainer memainkan peran kunci dalam memengaruhi biaya logistik pada perdagangan global. Kenaikan tarif kontainer secara langsung berdampak pada peningkatan biaya transaksi yang menyebabkan kenaikan harga barang dan penurunan daya saing perusahaan di pasar internasional. Faktor-faktor utama yang menyebabkan fluktuasi tarif kontainer termasuk ketidakseimbangan antara kapasitas pelayaran dan permintaan pasar, ketidakstabilan geopolitik, serta kebijakan dan regulasi yang berlaku. Dalam konteks teori perdagangan internasional, kenaikan biaya logistik akibat tarif kontainer menghambat efisiensi perdagangan antar negara, mengurangi potensi keunggulan komparatif yang seharusnya diperoleh melalui perdagangan bebas. Teori biaya transaksi menjelaskan bahwa tarif kontainer yang tidak stabil meningkatkan biaya transaksi, menciptakan ketidakpastian dan risiko tambahan bagi perusahaan. Sementara itu, teori rantai pasok global menekankan bahwa kenaikan tarif kontainer dapat menghambat aliran barang, menciptakan bottleneck dalam rantai pasok dan mengganggu keseimbangan penawaran permintaan global. Dampaknya dirasakan oleh seluruh rantai pasok dari produsen hingga konsumen akhir, yang pada akhirnya memengaruhi inflasi harga barang dan menekan daya beli masyarakat global. Yang terakhir yaitu saran. Yang pertama itu optimalisasi teknologi dalam logistik. Perusahaan dan pemerintah sebaiknya berinvestasi dalam teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok seperti otomatisasi pelabuhan, penggunaan sistem pelacakan digital, dan prediksi permintaan berbasis data. Teknologi ini dapat mengurangi waktu tunggu di pelabuhan, mempercepat proses pengiriman, dan memberikan fleksibilitas lebih besar dalam menghadapi fluktuasi tarif kontainer. Yang kedua, kerjasama internasional untuk stabilitas tarif kontainer. Pemerintah dan organisasi perdagangan internasional perlu bekerja sama untuk menciptakan mekanisme regulasi yang dapat mengurangi volatilitas tarif kontainer. Langkah-langkah seperti diplomasi perdagangan, negosiasi tarif yang adil, serta modernisasi infrastruktur pelabuhan dapat membantu mengurangi tekanan pada biaya logistik global. Dan yang ketiga yaitu diversifikasi rantai pasok dan sumber pengiriman. Perusahaan perlu mempertimbangkan diversifikasi rantai pasok dan jalur distribusi mereka agar tidak terlalu bergantung pada satu wilayah geografis atau satu moda pengiriman. Dengan diversifikasi ini, perusahaan dapat mengurangi risiko yang timbul dari fluktuasi tarif kontainer dan ketidakpastian geopolitik. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.